Motor gua beli cash diberhentiin leasing. Ayo. Ayo. Pengendara motor dihadang sejumlah pria yang berusaha merampas kendaraan motor milik Pak Sutri tersebut secara paksa. Sempat terjadi adu mulut antara korban dengan sejumlah pria yang mengaku debt collector yang menuduh korban menunggak cicilan kendaraannya sebagai modus penarikan paksa. Ayo. Motor gua beli cash. Aksi tarik-menarik kendaraan mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas dan menjadi tontonan pengendara lain yang melintas. Pemilik sepeda motor tersebut mengatakan bahwa memang surat-surat ataupun BPKB kendaraan motor miliknya sudah lunas. Untuk itu, bahwa memang tindakan matel ataupun debt collector tersebut memang tidak dibenarkan. Polres Metro Depok saat ini sudah melakukan penyidikan terkait matel yang diduga melakukan perampasan. Kendaraan ini menambah panjang daftar kekerasan dan upaya perampasan kendaraan motor oleh debt collector di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sehat, Mas. Petugas Kejaksaan Agung mengawal ketat 4 tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022 ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Keempat tersangka terdiri dari Mendikbudristek periode 2019-2024 Nadiem Makarim, Sri Wahyuni selaku Direktur Sekolah Dasar Kemendikbud 2020-2021, Mulat Syah Direktur Sekolah Menengah Pertama sekaligus kuasa pengguna anggaran Kemendikbud tahun 2020-2021, dan Ibrahim Arif selaku mantan konsultan Kemendikbudristek. Pasca penyerahan ke Kejari, selama 20 hari ke depan berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Nadiem dan 3 tersangka lainnya dijerat pasal 2 ayat 1, subsidiar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tipikor. Kerugian negara dari kasus dugaan korupsi pengadaan laptop ini mencapai 1 triliun lebih. Terhadap keempat tersangka ini saat ini sedang dilakukan penelitian oleh penuntut umum. Berikut juga barang buktinya. Terkait perkara ini nanti sekarang sepenuhnya ada di penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dan penuntut umum mempunyai kewenangan 20 hari ke depan yang nantinya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kejaksaan yang sudah menyelesaikan tahap pemeriksaan. Saya juga ingin bilang, karena ini Hari Pahlawan ya, saya jadi keinget waktu upacara di Kemendikbud itu mengenang para pahlawan tanpa tanda jasa, yaitu guru-guru. Jadi saya ingin mengucapkan salam hormat kepada guru se-Indonesia. Saya alhamdulillah sehat walaupun ini masa yang sulit buat saya karena terpisah dengan keluarga dan 4 anak saya masih sangat kecil, jadi masih sangat membutuhkan ayahnya. Tapi alhamdulillah saya diberikan kekuatan dan saya berikan kesehatan karena Allah ada senantiasa selalu ada di sisi saya, karena Allah selalu ada di sisi kebenaran. Sementara itu untuk tersangka Joristan selaku staf khusus Mendikbudristek tahun 2020-2024 belum dilimpahkan ke penuntut umum lantaran masih berstatus buron. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sidang, jaksa penuntut umum hadirkan 3 saksi, diantaranya mantan Direktur Rekayasa Infrastruktur Darat PT Pertamina Patraniaga Edward Adolf Kawi. Majelis Hakim menanyai saksi terkait blending BBM yang dilakukan Pertamina. Saksi menjelaskan prosesnya telah sesuai prosedur pengawasan mutu. Hakim juga menanyakan kapan pertama kali Pertamina melakukan blending BBM.
Kuasa hukum Kerry, Patra M. Zen, menilai keterangan saksi terkait sewa tangki BBM meringankan terdakwa. Sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Kerry dan 2 terdakwa lainnya menyebabkan kerugian negara hingga 285,1 triliun rupiah. Sampai hari ini tangki digunakan. Sampai hari ini tangki dibutuhkan. Sampai hari ini tangki tidak bisa digantikan. Itu yang menjelaskan kenapa tahun 2024 setelah kontrak habis Patra Niaga tetap melanjutkan. Karena kalau tidak, nggak ada lagi kita bisa impor dalam arti meningkatkan kapasitas. Sidang menghadirkan saksi Linda Susanti, anak angkat Adam Damiri. Ia mengatakan tidak ditemukan aliran dana korupsi yang mengalir ke Adam berdasarkan novum baru yang diungkap. Adam juga menilai vonis 20 tahun yang dijatuhkan majelis hakim keliru karena tidak ada kerugian yang dialami PT Asabri selama masa kepemimpinannya. Sementara kuasa hukum menilai Adam diduga kuat hanyalah korban kambing hitam demi kepentingan tertentu. Diketahui Adam Damiri divonis 20 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 17,9 miliar rupiah pada 4 Januari 2022 lalu atas kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Asabri. Dikambing hitamkan oleh pemerintah masa lalu, oleh patut diduga ya, oleh pemerintah masa lalu atau pejabat masa lalu atau mereka-mereka yang sebenarnya bermain tapi menyeret-nyeret Pak Adam Damiri. Jadi makanya kita coba clearkan supaya di sini menjadi terang siapa. Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Lukinamo dengan terdakwa Komandan Kompil Letu Ahmad Faisal kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada persidangan kali ini hakim menghadirkan 2 saksi yakni dokter dari Rumah Sakit Aira Mongada. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang dengan agenda pemeriksaan saksi. Pada sidang kali ini, majelis hakim menghadirkan 2 saksi yang terdiri dari tim dokter RSUD Airamo yakni Dr. Kandida Bikinan Uga dan Dr. Gede Restu Adu Maharta mengikuti secara daring. Pada keterangan saksi dokter, ditemukan adanya luka di sekujur badan korban Prada Lukinamo. Dan kerusakan organ dalam tubuh korban kemungkinan akibat dari hantaman benda tumpul. Penyebab pastinya tentu dari otopsi untuk tahu secara pasti penyebab kematian. Keterangan para dokter ini tidak dibantah oleh terdakwa sehingga sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan. Sidang baru saja dilaksanakan dengan agenda saksi tambahan sebanyak 2 orang yaitu Dr. Kandida Bibiana Uga selaku dokter umum pada RSUD Airemo Kabupaten Nagegeo dan Dr. Gede Rasti Adi Maharta SPB selaku dokter spesialis RSUD Airemo Kabupaten Nagegeo. Kedua saksi tersebut tadi sudah memberikan kesaksian secara elektronik atau aplikasi Zoom. Sidang akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 November tahun 2025. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan saksi tambahan yang diajukan oleh auditor. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan komitmennya dalam memperkuat program revitalisasi pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk terus menghadirkan pelayanan lalu lintas yang modern, humanis, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Polantas Menyapa di bidang keamanan dan keselamatan. Program ini melibatkan kegiatan edukatif seperti polisi cilik, pocil, patroli keamanan sekolah, PKS, serta pengembangan Indonesia Safety Driving Center, ISDC. Indonesia Safety Driving Center akan dijadikan pusat pembinaan keselamatan berlalu lintas, pendidikan pengemudi, dan edukasi masyarakat tentang lalu lintas. Bagaimana Korlantas Polri dengan revitalisasi pelayanan publik
Hari ini saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada jajaran di Kamsel yang telah mengekspos dan merevitalisasi program-program nyata di lapangan. Salah satu contohnya adalah Polantas Menyapa di bidang Kamsel. Ada Pocil di sana, terus ada PKS di sana, termasuk juga berkaitan dengan ISDC. Program Polantas Menyapa dan pengumpulan data keamanan dan keselamatan akan digunakan Korlantas Polri untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.